Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang PSAK 16 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16. Sebelumnya, perkenalkan saya Alisya Zale Zahra dengan NIM 2024 70110. Saya Novelina Ramadhani dengan NIM 2024 70107. Saya Tawina Syirata dengan NIM 2024 70118. Saya Gadis Zahra dengan NIM 2024 762. Oke, selanjutnya di PSAK 16 ini adalah sebuah standar akuntansi yang mengatur tentang aset tetap, mencakup yang pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi seperti penyediaan barang dan jasa atau tujuan sewa. Yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah pendahuluan, penjelasan, serta pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16, aktiva tetap dan aktiva lainnya. Ini ada pendahuluan. Pendahuluan ini isinya ada tujuan. Tujuan PSAK 16 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap, dan masalah utama dalam akuntansi untuk aktiva tetap adalah saat atau timing pengakuan aktiva dengan penentuan penjualan tercatat dan pembebanan penyusutan serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penurunan nilai tercatat atau disebut juga carrying value. Nah, di pernyataan ini mensyaratkan bahwa aktiva tetap dapat diakui sebagai aktiva jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aktiva dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, selanjutnya saat ada tujuan, kita masuk ke ruang lingkup. Di ruang lingkup ini, itu yang pertama itu ada pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi aktiva tetap dan aktiva lain-lainnya, kecuali bila standar akuntansi keuangan lainnya mensyaratkan suatu perlakuan akuntansi yang berbeda. Di ruang lingkup yang kedua, itu ada pernyataan ini tidak berlaku untuk, ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hutan dan sumber daya alam serupa yang dapat diperbarui, yang kedua itu adalah kuasa pertambangan, eksplorasi, dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbarui. Namun dalam pernyataan di ruang lingkup kedua ini, itu hanya berlaku untuk aktiva tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivas atau aktiva yang tercantum dalam A dan B di atas, tetapi dapat dipisahkan dari aktivas atau aktiva tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada ruang lingkup yang ketiga, yaitu yang ketiga itu dalam keadaan tertentu, standar akuntansi keuangan mengizinkan pengakuan awal jumlah tercatat aktiva tetap menggunakan pendekatan yang berbeda dari yang dijelaskan dalam pernyataan ini. Contohnya, dalam perlakuan alternatif yang diizinkan untuk goodwill negatif, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 22 tentang penggabungan usaha mensyaratkan aktiva tetap yang diperoleh dalam penggabungan usaha diukur pada awalnya dengan nilai wajar, sekalipun nilai tersebut melebihi biayanya. Tetapi dalam keadaan tersebut, seluruh aspek perlakuan akuntansi untuk aktiva tersebut, termasuk penyusutan, ditentukan oleh ketentuan dalam pernyataan ini. Yang keempat, itu ada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi yang mengizinkan suatu perusahaan untuk memperlakukan investasi properti sebagai properti sesuai dengan pernyataan ini, atau sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Yang kelima itu selanjutnya itu ada definisi. Yang kelima ini, yaitu adalah berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk via pakai atau dengan dibangun lebih dahulu. Yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyusutannya adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable amount adalah biaya perolehan suatu aktivitas atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam rencana keuangan dikurangi nilai sisanya. Ini kedua, yaitu yang pertama ada periode suatu aktivitas diharapkan digunakan oleh perusahaan. Kedua, adalah jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktivitas oleh perusahaan. Selanjutnya ini adalah biaya perolehannya adalah jumlah atau serta yang diberikan oleh nilai jadi barang lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktivitas
pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tetap dan tempat yang siap dipergunakan. Baca itu adalah nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai wajar itu adalah suatu jumlah untuk itu suatu aktiva mungkin dilakukan atau suatu kewajiban diselesaikan oleh pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar disebut dengan unsolved transaction. Misalnya kita adalah jumlah tercatat atau carrying amount. Carrying amount di sini adalah nilai buku, yaitu biaya perubahan suatu aktivitas dikurangi akumulasi penyelesaiannya. Dan yang selanjutnya itu adalah jumlah yang perlu diperoleh kembali atau recoverable amount. Yang dimaksud di sini adalah jumlah yang diharapkan dapat diperoleh kembali dari penggunaan suatu aktivitas di masa yang akan datang. Termasuknya itu adalah nilai sisa atau pelepasan aktivitas. Selanjutnya ini ada penjelasan. Di penjelasan ini kita mengenai tentang pengakuan aktiva tetap, yaitu yang keenam, ini tuh adalah suatu benda berwujud yang harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila yang pertama itu adalah besar kemungkinan atau probable bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Dan yang kedua itu adalah biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Yang ketujuh, aktiva tetap sering merupakan suatu bagian utama aktiva perusahaan dan karenanya signifikan dalam penyajian kondisi keuangan. Lebih jauh lagi, penentuan apakah suatu pengeluaran merupakan suatu aktiva atau beban dan dapat berpengaruh signifikan pada hasil operasi yang dilaporkan perusahaan. Yang kedelapan itu, dalam menentukan apakah suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk sebuah pengakuan, suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran manfaat keekonomian masa yang akan datang berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Adanya kepastian yang cukup bahwa manfaat keekonomian masa yang akan datang akan mengalir ke perusahaan membutuhkan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika risiko dan imbalan telah diterima perusahaan. Sebelum hal ini terjadi, maka transaksi untuk memperoleh aktiva biasanya dapat dibatalkan tanpa sanksi yang signifikan dan karenanya aktiva tidak diakui. Selanjutnya itu adalah yang ke-9. Kriteria kedua untuk pengakuan biasanya dapat dipenuhi langsung karena transaksi pertukaran mempunyai bukti pembelian aktiva mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aktiva yang dikonstruksi sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat dibuat dari transaksi dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan input lainnya yang digunakan untuk dalam proses konstruksi. Dan yang ke-10 itu ada dalam mengidentifikasikan suatu pos terpisah dari aktiva tetap, timbangan dibutuhkan dalam mengaplikasikan kriteria dalam definisi untuk keadaan khusus atau jenis perusahaan khusus. Mungkin tepat untuk mengagregatkan pos individu yang tidak signifikan, seperti catatan ada perkakas. Dan untuk menerapkan kriteria untuk nilai agregat, kebanyakan suku cadang dan peralatan pemeliharaan dan respirasi atau servicing biasanya dianggap sebagai persediaan dan diakui sebagai suatu beban pada saat itu dikonsumsi. Namun, tetapi suku cadang utama dan peralatan siap pakai dikualifikasikan sebagai aktiva tetap jika perusahaan mengharapkan untuk menggunakannya selama lebih dari satu periode. Demikian pula, jika suku cadang dan peralatan pemeliharaan dan respirasi atau servicing ini dapat digunakan hanya dalam hubungan dengan suatu pos aktiva tetap dan penggunaannya diharapkan tidak teratur, dibukukan sebagai aktiva tetap dan dikhususkan sepanjang suatu periode waktu yang tidak melebihi masa manfaat dari aktiva yang berhubungan. Nah, selanjutnya ini adalah yang ke-11. Dalam keadaan tertentu adalah untuk mengalokasikan pengeluaran total pada suatu aktiva. Ada komponennya dan menghubungkan setiap komponen secara terpisah apabila ada pengeluaran masing-masing komponen dapat diperoleh dari masa atau penggunaan. Ini adalah keadaan di mana komponen aktiva ini memiliki masa manfaat yang berbeda, tapi dalam manfaat bagi perusahaan dengan pola berbeda. Dan merupakan penggunaan dalam metode penyelesaian juga yang berbeda. Contohnya, suatu pesawat terbang dan desain dengan mesinnya harus diperoleh sebagai aktiva yang terpisah jika memiliki manfaat yang berbeda. Belas adalah dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aktiva tetap semacam itu di mana tidak secara langsung meningkatkan manfaat keekonomian.
Masa yang akan datang dari suatu aktiva tetap tertentu agar dapat diperlakukan bagi perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi massa yang akan datang dari aktiva lainnya. Dalam keadaan ini, perolehan aktiva tetap semacam itu memenuhi kualifikasi pengakuan aktiva. Karena memang memungkinkan manfaat ekonomi massa yang akan datang dari aktiva yang berkaitan untuk memperoleh perusahaan dan kelebihan apa yang dapat diperoleh jika aktiva tetap tersebut tidak diperoleh. Tetapi aktiva tersebut hanya diakui sepanjang hasil jumlah tercatat aktiva tersebut dan aktiva yang berkaitan tidak melebihi jumlah total yang mungkin diperoleh kembali atau recoverable amount dari aktivanya. Misalnya, jika suatu perusahaan yang memproduksi bahan kimia harus dapat memasang celana pengendalian zat kimia atau chemical handling process tertentu yang baru untuk memenuhi persyaratan lingkungan hidup pada produksi dan penyimpangan bahan kimia yang berbahaya, dan juga peninggian pabrik yang berkaitan diakui sebagai suatu aktivitas sepanjang yang dapat diperoleh kembali karena perusahaan tidak ada produksi dan menjual selanjutnya ini yang kedua berujung si integris sesuatu sebagai aktivitas tetap. Pada awalnya hal diukur berdasarkan biaya perolehan. Ini dibagi komponen biayanya ini adalah komponen biaya ini ada yang 14 itu biaya perolehan suatu aktivitas tetap terdiri dari harga belinya. Termasuk biaya impor dan PPN masukan tak boleh restitusi atau non-refundable. Dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaannya. Yang dimaksud itu adalah setiap potongan dagang dan raba dikurangkan dari harga pembeliannya. Contohnya itu adalah dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Ini ada tiga, yaitu yang pertama biaya persiapan tempat, yang kedua adalah biaya pengiriman awal atau initial delivery, dan biaya simpan dan bongkar muat, dan juga biaya pemasangan, dan yang terakhir itu adalah biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. Yang ke-15 itu adalah jika pembayaran untuk suatu aktiva tetap ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, biayanya adalah yang disamakan dengan harga tunai. Perbedaan antara jumlah ini dan pembayaran total tentu diakui sebagai beban bunga selama periode kredit ini selama tidak dikapitalisasi menurut pengakuan alternatif pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 26 tentang akuntansi bunga untuk periode konstruksi. Yang selanjutnya itu yang ke-16, biaya administrasi dan overhead umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aktiva tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aktiva atau membawa aktiva ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan atau start cost dan praproduksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aktiva kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aktiva ke kondisi kerjanya. Rugi operasi awal yang terjadi sebelum suatu aktiva mencapai kinerja yang direncanakan diakui sebagai suatu beban. Yang ke-17, biaya perolehan suatu aktiva yang dikonstruksi sendiri ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti suatu aktiva yang diperoleh. Jika suatu perusahaan membuat aktiva serupa untuk dijual dalam keadaan usaha normal, biaya perolehan aktiva biasanya sama dengan biaya produksi aktiva untuk dijual. Bisa dilihat dari Standar Akuntansi Keuangan nomor 14 tentang persediaan. Nah, karena itu setiap laba internal dieliminasi dalam menetapkan biaya tersebut. Demikian pula biaya dari jumlah yang abnormal dari bahan baku yang tak terpakai, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi dalam memproduksi suatu aktiva yang dikonstruksi sendiri tidak dimasukkan dalam biaya perolehan aktiva. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 26 tentang akuntansi bunga untuk periode konstruksi membuat kriteria yang harus dipenuhi sebelum biaya bunga dapat diakui sebagai suatu komponen biaya aktiva tetap. Selanjutnya, biaya perolehan suatu aktiva yang digunakan oleh list dalam suatu list keuangan ditentukan menggunakan prinsip dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 30 tentang akuntansi sewa guna usaha. Yang ke-19 ini ada perolehan secara gabungan, yaitu harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan. Selanjutnya ini ada pertukaran aktiva. Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau aktiva lain.
Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang mana lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Pada urutan ke-21, jadi suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas suatu aktiva yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama, serta memiliki suatu nilai wajar serupa. Suatu aktiva tetap juga dapat dijual dalam pertukaran dengan kepemilikan aktiva yang serupa. Dalam kedua keadaan tersebut, karena proses perolehan penghasilan atau earning process tidak lengkap, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi. Sebaliknya, biaya perolehan aktiva baru adalah jumlah tercatat dari aktiva yang dilepaskan, tetapi nilai wajar aktiva yang diterima dapat menyediakan bukti dari suatu pengurangan atau impairment aktiva yang dilepaskan. Jadi dalam keadaan ini aktiva yang dilepaskan diturun nilai bukukan atau write down, dan nilai buku ini ditetapkan untuk aktiva baru. Contohnya itu dari pertukaran aktiva serupa termasuk pertukaran pesawat terbang, hotel, bengkel, dan properti real estate lainnya. Jika aktiva lain seperti kas termasuk sebagai bagian transaksi pertukaran, hal ini dapat mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak memiliki suatu nilai yang serupa. Selanjutnya ini ada aktiva donasi. Jadi aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal donasi. Selanjutnya ada pengeluaran setelah perolehan. Jadi pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan. Masih dalam pengeluaran setelah perolehan, jadi pengeluaran setelah perolehan atau subsequent expenditure pada properti, pabrik, dan peralatan hanya diakui sebagai suatu aktiva jika pengeluaran meningkatkan kondisi aktiva melebihi standar kinerja semula. Contohnya itu, peningkatan yang menghasilkan peningkatan manfaat keekonomian masa yang akan datang mencakup A. Modifikasi suatu pos sarana pabrik untuk memperpanjang usia manfaatnya, termasuk untuk peningkatan kapasitas. B. Peningkatan kemampuan mesin atau upgrading machine part untuk mencapai peningkatan besar dalam kualitas output. Dan yang terakhir itu penerapan proses produksi baru yang memungkinkan suatu pengurangan besar biaya operasi. Yang ke-25 ini, pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aktiva tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang, yang dapat diharapkan perusahaan untuk mempertahankan standar kinerja semula atau suatu aktiva. Biasanya diakui sebagai beban saat terjadi. Contohnya seperti biaya pemeliharaan dan reparasi, atau turun mesin, overhauling, pabrik, dan peralatan biasanya merupakan beban, karena memelihara daripada meningkatkan standar kinerja semula. Selanjutnya, perlakuan akuntansi yang tepat untuk pengeluaran yang terjadi setelah perolehan suatu aktiva tetap tergantung pada keadaan yang diperhitungkan, pada pengukuran awal dan pengakuan pos yang berkaitan dari aktiva tetap, dan apakah pengeluaran setelah perolehan atau subsequent expenditure dapat pulang pokok. Contohnya itu, jika jumlah tercatat, aktiva tetap telah memperhitungkan suatu kerugian dalam manfaat keekonomian. Pengeluaran setelah perolehan untuk memelihara manfaat keekonomian masa yang akan datang, diharapkan dari aktiva dikapitalisasi, asalkan saja jumlah tercatat tidak melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aktiva. Hal ini juga keadaan di mana harga pembelian suatu aktiva telah mencerminkan kewajiban perusahaan untuk membuat pengeluaran dalam masa yang akan datang, yang perlu untuk membawa aktiva ke kondisi kerjanya. Contohnya seperti perolehan suatu gedung membutuhkan renovasi. Dalam keadaan tersebut, pengeluaran setelah perolehan ditambahkan ke jumlah tercatat aktiva sepanjang dapat diperoleh kembali dari manfaat masa yang akan datang dari aktiva tersebut. Yang selanjutnya ini, ada komponen utama dari beberapa aktiva tetap dapat membutuhkan penggantian pada jangka waktu yang teratur. Misalnya ini, suatu tungku pembakaran butuh untuk pelapisan dalam ulang setelah beberapa jam tertentu dari penggunaannya, atau interior pesawat terbang seperti tempat duduk dan dapur mungkin membutuhkan penggantian beberapa kali sepanjang usia pesawat. Komponen dibukukan sebagai aktiva terpisah karena memiliki masa manfaat
yang berbeda dari aktiva tetap yang berhubungan. Karenanya, asalkan kriteria pengakuan dalam paragraf 6 dipenuhi, pengeluaran yang terjadi dalam pengganti atau memperbaharui komponen dibukukan sebagai perolehan suatu aktiva terpisah dan aktiva yang diganti itu dihapus. Selanjutnya ini ada pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Jadi yang kedelapan, aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut menilai aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku atau nilai yang tercatat, ini aktiva tetap dibukukan dalam akun model dengan nama selisih penilaian kembali aktiva tetap. Selanjutnya itu ada penyusutan. Jadi jumlah dapat disusutkan atau depreciable sewaktu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan keekonomian aktiva. The pattern in which the asset economic benefit are consumed by the enterprise oleh perusahaan. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan kecuali termasuk sebagai jumlah tercatat aktiva lain. Nah, selanjutnya ini ada bersamaan dengan manfaat keekonomian yang diwujudkan dalam suatu aktiva dikonsumsi oleh perusahaan, jumlah tercatat aktiva berkurang. Untuk mencerminkan konsumsi ini, biasanya dalam bentuk beban penyusutan. Suatu beban penyusutan tetap diadakan walaupun nilai pasar aktiva melebihi jumlah tercatatnya. Selanjutnya, manfaat keekonomian yang diwujudkan dalam suatu pos aktiva tetap dikonsumsi oleh perusahaan sepanjang masa manfaat aktiva. Tetapi, faktor lain seperti keusangan teknis dan serta rusak saat suatu aktiva menganggur juga dapat mengurangi manfaat keekonomiannya yang mungkin telah diharapkan tersedia dari aktiva. Karena itu, seluruh faktor berikut harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aktiva. Yang pertama, penggunaan aktiva yang diharapkan oleh perusahaan. Penggunaan dinilai dengan pedoman kapasitas aktiva yang diharapkan atau output fisik. Keusangan fisik yang diharapkan yang tergantung pada faktor operasional seperti jumlah pergantian kelompok kerja, di mana aktiva digunakan dalam program perbaikan dan perawatan dari perusahaan, dan perawatan aktiva pada saat menganggur. Keusangan teknis yang timbul dari perubahan atau perbaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar untuk produk atau jasa yang dihasilkan oleh aktiva, dan yang terakhir itu ada pembatasan hukum atau yang serupa atas penggunaan aktiva, seperti habisnya waktu dari sewa guna usaha yang berkaitan dengan aktiva. Yang ke-33, pada masa manfaat aktiva ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Kebijakan manajemen aktiva suatu perusahaan mempengaruhi jumlah penyusutan aktiva setelah suatu waktu yang ditentukan atau setelah konsumsi dari proporsi tertentu atas manfaat keekonomian yang diwujudkan dalam aktiva. Karena itu, masa manfaat suatu aktiva dapat lebih pendek daripada usia keekonomiannya. Estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap merupakan masalah pertimbangan yang berdasarkan pada pengalaman perusahaan dengan aktiva serupa. Yang ke-34, tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi. Walaupun diperoleh secara sekaligus, tanah biasanya memiliki usia tak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan. Bangunan memiliki usia terbatas, oleh karena itu disusutkan. Peningkatan nilai tanah tempat bangunan didirikan tidak mempengaruhi masa manfaat bangunan. Nah, selanjutnya ini ada jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva ditentukan setelah mengurangi nilai sisa aktiva. Dalam prakteknya, nilai sisa suatu aktiva sering tidak signifikan dan karena tidak material dalam perhitungan jumlah yang dapat disusutkan. Jika benchmark treatment digunakan dan nilai sisa signifikan, nilai sisa diestimasi pada tanggal perolehan dan berikutnya tidak meningkat untuk perubahan harga. Tetapi, jika perlakuan alternatif yang diizinkan yang digunakan, suatu estimasi harus dibuat pada tanggal penilaian kembali berikutnya atas aktiva.
Estimasi tersebut berdasarkan pada nilai sisa pada tanggal estimasi aktiva serupa yang telah mencapai akhir masa manfaatnya dan telah beroperasi dalam kondisi yang serupa dengan kondisi di mana aktiva akan digunakan. Yang ke-36, jika pembelian suatu aktiva mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya membongkar, memindahkan, memperbaiki, pada akhir masa manfaat aktiva, biaya tersebut diakui sebagai suatu beban sepanjang usia aktiva dengan cara mengurangi biaya estimasi dalam menentukan nilai sisa aktiva dan dengan cara demikian meningkatkan beban penyusutan tahunan. Setiap jumlah tercatat negatif yang dihasilkan diakui sebagai suatu hutang atau jika biaya yang diestimasi tidak dikurangkan dalam menetapkan nilai sisa dengan mengakui biaya sebagai suatu beban terpisah sepanjang usia aktiva sedemikian rupa sehingga hutang untuk biaya ini tersedia penuh pada akhir masa manfaat aktiva. Selanjutnya, ke-37, berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva pada suatu dasar sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode ini mencakup metode penyusutan berdasarkan waktu, penggunaan, dan kriteria lainnya. Bisa dilihat dalam PSAK nomor 17 tentang akuntansi penyusutan. Yang dimana metode yang digunakan untuk suatu aktiva dipilih berdasarkan pola yang diharapkan atas manfaat keekonomian dan secara konsisten digunakan dari periode ke periode kecuali terdapat perubahan dalam pola yang diharapkan atas manfaat keekonomian aktiva tersebut. Selanjutnya, beban penyusutan untuk suatu periode biasanya diakui sebagai suatu beban. Tetapi dalam keadaan tertentu, manfaat keekonomian yang terwujud dalam suatu aktiva diserap perusahaan dalam memproduksi aktiva lain, bukan memberikan kenaikan pada suatu beban. Dalam keadaan ini, beban penyusutan mencakup bagian biaya perolehan aktiva lain dan termasuk dalam jumlah tercatatnya. Sebagai contoh, penyusutan pabrik dan peralatan pabrik termasuk dalam biaya proses produksi yang persediaan. Demikian pula, penyusutan aktiva tetap yang digunakan untuk aktivitas pengembangan dapat dimasukkan dalam biaya pengembangan yang dikapitalisasi, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 20 tentang biaya riset dan pengembangan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang masa manfaat. Masa manfaat adalah periode yang diestimasi selama suatu aset tetap diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Estimasi masa manfaat ini dibuat pada saat perolehan awal aset. Namun sering berjalannya waktu, kondisi aktual dapat berubah sehingga masa manfaat perlu ditelaah kembali. PSAK 16 mengharuskan perusahaan melakukan penelaahan secara periodik terhadap masa manfaat aset tetap. Apabila hasil penelaahan menunjukkan bahwa masa manfaat yang diharapkan berbeda secara signifikan dari estimasi sebelumnya, baik lebih panjang atau lebih pendek, maka perusahaan wajib menyesuaikan beban penyusutan untuk periode berjalan dan masa depan. Penyesuaian ini dilakukan dengan pendekatan prospektif, artinya perubahan hanya berdampak pada periode berjalan dan periode-periode berikutnya, tidak mengubah laporan periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan perubahan estimasi masa manfaat. Yang pertama, pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran yang meningkatkan fungsi atau kapasitas aset melewati standar awal dapat memperpanjang masa manfaat aset. Misalkan, renovasi mesin yang meningkatkan daya tahan dan efisiensi. Yang kedua, yaitu perubahan teknologi atau pasar. Kemajuan teknologi dapat membuat aset cepat usang, seperti komputer lama yang tidak kompatibel dengan software terbaru. Yaitu yang ketiga, selanjutnya, perubahan kebijakan perawatan dan perbaikan perusahaan. Perawatan yang baik dapat memperpanjang usia aset atau menurunkan laju kerusakan. Namun demikian, meskipun kebijakan perawatan dapat memperpanjang masa manfaat, hal ini tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap mencatat penyusutan. Dengan demikian, perusahaan harus secara aktif menilai apakah masa manfaat yang digunakan masih relevan dan mencerminkan kondisi nyata atas penggunaan aset. Selanjutnya yaitu metode penyusutan. Metode penyusutan merupakan teknik yang digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan selama masa manfaatnya.
Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan manfaat ekonomi dari aset tersebut. PSAK 16 mensyaratkan bahwa metode penyusutan juga ditelaah secara periodik. Perusahaan perlu memastikan bahwa metode penyusutan yang digunakan tetap sesuai. Apabila terdapat perubahan dalam pola penggunaan manfaat ekonomi aset, maka metode penyusutan harus diubah. Contoh pengubahan pada pemanfaatan, yaitu pada awalnya aset diharapkan memberi manfaat merata setiap tahun, sehingga menggunakan metode garis lurus. Namun, setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa manfaat terbesar diperoleh pada tahun-tahun awal, sehingga metode yang lebih mencerminkan pada pola tersebut adalah metode saldo menurun. Nah, perlakuan akuntansinya itu, perubahan metode penyusutan dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Oleh karena itu, perlakuan harus mengacu pada PSAK 25 tentang perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar. Namun, perubahan beban penyusutan yang dihasilkan hanya mempengaruhi periode sekarang dan periode mendatang atau prospektif, tidak menyesuaikan periode lalu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penurunan nilai aset. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah manfaat ekonomis yang diharapkan dapat diperoleh dari aset tersebut. Jika ditemukan bahwa manfaat ekonomi suatu aset tetap lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatatnya, maka aset tersebut harus dinilai kembali dan dicatat sebesar nilai yang mencerminkan manfaat ekonomis yang tersisa. Selisih penurunan nilai ini diakui sebagai kerugian penurunan nilai atau impairment loss dalam laporan laba rugi periode berjalan. Proses penurunan nilai bertujuan untuk memastikan bahwa aset tidak dinilai lebih tinggi daripada nilai ekonomis yang dapat diberikannya, sehingga informasi dalam laporan keuangan tetap andal. Selanjutnya, aset tetap harus dikeluarkan atau dieliminasi dari neraca ketika pertama aset tersebut dilepaskan, misalnya dijual atau ditukar, atau yang kedua, aset secara permanen tidak lagi digunakan dan tidak ada manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelepasannya. Selanjutnya, pengakuan laba atau rugi. Ketika aset dihentikan atau dilepas, perusahaan harus menentukan laba atau rugi yang timbul dari transaksi tersebut. Yang pertama, laba atau rugi dihitung dari selisih antara nilai pelepasan aset dengan nilai tercatatnya. Yang kedua, laba atau rugi tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Pertukaran aset serupa. Jika aset dipertukarkan dengan aset serupa, maka biaya perolehan aset baru sama dengan nilai tercatat aset lama. Tidak ada laba atau rugi yang diakui dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, sell atau leaseback. Jika aset dijual kemudian disewa kembali, perlakuan akuntansinya diatur menurut PSAK 30 terkait akuntansi sewa guna usaha. Selanjutnya, aset dihentikan dan ditahan untuk dilepas. Aset yang dihentikan dan penggunaan aktif dan ditahan untuk dilepas, maka dinilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatatnya atau nilai realisasi neto. Selanjutnya yaitu pengungkapan atau disclosure. Yang pertama, pengungkapan untuk setiap kategori aset tetap. Yang pertama, dasar penilaian untuk menentukan jumlah tercatat bruto, misalnya biaya perolehan atau revaluasi. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, masa manfaat atau tarif penyusutan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat awal hingga akhir periode, termasuk penambahan, pelepasan, akuisisi dari penggabungan usaha, revaluasi, penurunan nilai, penyusutan, selisih kurs, dan reklasifikasi. Yang kedua yaitu pengungkapan penambahan. Adanya pembatasan hak milik atau aset dijadikan jaminan hutang. Yang kedua, kebijakan akuntansi atas biaya perbaikan. Yang ketiga, nilai aset dalam konstruksi. Yang keempat, komitmen pembelian aset tetap. Yang ketiga, pengungkapan metode dan masa manfaat.
Informasi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat sangat penting karena mempengaruhi beban penyusutan dan pengungkapan tersebut. Pengguna laporan dapat menilai kebijakan perusahaan dan membandingkannya dengan perusahaan lain. Yang keempat, perubahan estimasi berdasarkan PSAK 25. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam nilai residu, biaya pembongkaran atau pemindahan atau perbaikan, masa manfaat, dan metode penyusutan. Yang kelima, yaitu pengungkapan jika aset dinilai kembali atau revaluasi. Harus diungkap berdasarkan dasar penilaian, tanggal efektif, nama penilai independen, dasar perhitungan biaya pengganti, jumlah tercatat setiap jenis aset, terakhir surplus revaluasi. Yang keenam, pengungkapan tambahan atau opsional tetapi dianjurkan. Yang pertama, aset yang menganggur sementara, aset yang sudah sepenuhnya disusutkan tapi masih digunakan, aset yang ditahan untuk dilepas, nilai wajar aset bila material dan perbedaan dari jumlah tercatatnya. Selanjutnya, aktiva lain-lain atau other asset. Aset yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai aset lancar, aset tetap, investasi atau penyertaan, atau aset tak berwujud digolongkan sebagai aktiva lain-lain. Contoh, aset tetap yang belum digunakan. Yang kedua, piutang kepada pemegang saham. Yang terakhir, beban tangguhan. Beban tangguhan merupakan biaya yang tidak dibebankan pada saat terjadinya karena manfaatnya diharapkan bisa berlanjut pada periode berikutnya. Contoh, biaya pendirian perusahaan, biaya penerbitan saham, seperti notaris, percetakan efek, penjamin emisi, dan lain-lain. Selain itu, selisih lebih pajak tangguhan karena pos tidak lancar dicatat dalam kelompok ini. Pengakuan aktiva tetap suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat perekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan dan biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu pengakuan awal aktiva tetap. Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Baik, selanjutnya yang nomor 61, harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan. Kemudian, suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau aktiva lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepas atau yang diperoleh. Yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Kemudian nomor 63, aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan. Baik, selanjutnya ada pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan. Kemudian ada pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Dan penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh daripada penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku atau nilai tercatat, aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama selisih penilaian kembali aktiva tetap.
Setelah itu ada penyusutan. Jumlah dapat disusutkan atau depreciable suatu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aktivita atau the pattern in which the assets economic benefits are consumed by the enterprise oleh perusahaan. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan kecuali termasuk sebagai jumlah tercatat aktiva lain. Lalu masa manfaat suatu aktiva tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan jika harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan. Metode penyusutan yang digunakan untuk aktiva tetap ditelaah ulang secara periodik dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aktiva tersebut, metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi dan beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan. Dan apabila manfaat keekonomian suatu aktiva tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya, maka aktiva tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai kegunaan aktiva tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Kemudian ada penghentian dan pelepasan. Suatu aktiva tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aktiva secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari pelepasannya. Kemudian keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aktiva tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Lalu selanjutnya ada pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan dalam hubungan dengan setiap jenis dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan. Kemudian metode penyusutan yang digunakannya, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, kemudian suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, memperlihatkan yang pertama itu ada penambahan, yang kedua ada pelepasan, yang ketiga ada akuisisi melalui penggabungan usaha, yang keempat ada revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, yang kelima ada penurunan nilai tercatat sesuai dengan paragraf 66, kemudian penyusutan. Kemudian yang ketujuh itu ada perbedaan pertukaran neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing, dan yang kedelapan itu ada setiap pengklasifikasian kembali. Lalu ke yang nomor 74, laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan atas hak milik dan aktiva tetap yang dijaminkan untuk hutang. Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aktiva tetap dan jumlah pengeluaran pada akun aktiva tetap dalam konstruksi dan jumlahnya komitmen untuk akuisisi aktiva tetap. Kemudian, jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal berikut harus diungkapkan melalui dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva. Kemudian, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen bila ada, kemudian hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, lalu jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap, dan surplus penilaian kembali aktiva tetap. Lalu ada aktiva lain-lain. Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi atau penyertaan maupun aktiva tak berwujud seperti aktiva tetap yang hendak digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan dan aktiva lancar lainnya disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain.
Namun, apabila perusahaan memilih untuk menghitung pajak penghasilan menurut laba akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak yang dihitung menurut laba kena pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu, pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak ditampung dalam akun penghasilan yang ditangguhkan, dikelompokkan sebagai bagian dari aktiva lain-lain dan dialokasikan pada beban kena tahun mendatang. Kemudian ada tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakupi periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan lebih dini dianjurkan. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.